Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mitra Muslim, jumpa kembali dalam episode Ramadan khusus mengkaji hadis-hadis Baitul Maqdis, dan pada episode kali ini kita memasuki pada episode yang keempat atau pilihan hadis Baitul Maqdis yang keempat yang akan kami sajikan, kami bacakan pada kesempatan kuliah bersama Edi Hamdi kali ini. Hadis yang keempat yang kami pilihkan masih dari Abi Dzar, ya, Abi Dzar pada episode yang lalu sudah kami kupas sedikit tentang siapakah Abi Dzar secara singkat. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Qala tazakarna wa nahnu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyuhuma afdal masjidu Rasulillah am Baitul Maqdis. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidi afdalu min arba'i shalawatin fihi ay fi al-Baitul Maqdis wa li ni'mal musalla huwa. Akhrajahu al-Hakim wa qala sahih al-isnad wa wafaqahu az-Zahabi wa akhrajahu at-Tabrani fil Awsat wa rijalu sahih wa sahhahu al-Albani. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan sholat, salah satunya adalah sholat pahala, sholat di Masjidil Aqsa. Ketika itu Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya atau menceritakan bahwa suatu ketika kami sedang belajar, sedang tazakarna, sedang diskusi, dan saat itu Abi Dzar berada di sisi baginda Rasulullah SAW, atau Rasulullah berada pada saat diskusi tentang hadis ini. Abi Dzar bertanya, ayyuhuma afdal, yang mana yang lebih mulia, yang lebih afdal, apakah Masjid Rasulullah yang ada di Madinah atau Masjidil Aqsa yang ada di Palestina? Maka Rasulullah mengatakan, faqala Rasulullah SAW salatun fi masjidi, bahwa sholat di masjidku, berarti peristiwa ini terjadi pada saat Rasulullah dan sahabat-sahabatnya beserta Abi Dzar sedang berada di Masjid An-Nabawi. Karena sholatun fi masjidi dikatakan bahwa sholat di masjidku ini afdalu bi arba'i shalawatin fihi, artinya bahwa sholat di masjidku ini atau di Masjid Nabawi lebih mulia 4 kali lipat dibanding dengan Masjidil Aqsa. Apa maksudnya? Kalau kita ketahui bahwa ada beberapa hadis lain mengatakan bahwa sholat di Masjid Nabawi ini pahalanya 1000. Nah, sementara lewat hadis ini dikatakan afdalu min arba'ati sholawatin, artinya 1000 dibagi 4, 250. Yang artinya bahwa sholat di Masjid Al-Aqsa pahalanya atau pahala nilainya sebanyak 250 waktu dibanding pada sholat-sholat atau di masjid yang lain. Mitra Muslim, saya tidak akan banyak menceritakan tentang kefadilahan atau kemuliaan atau keafdolan daripada sholat ini. Tapi kita harus melihat kepada posisi Masjid Al-Aqsa sendiri. Bahwa dalam kondisi saat Rasulullah berada di Madinah, Masjid Al-Aqsa menjadi pembicaraan yang sangat dibicarakan oleh sahabat-sahabat. Artinya apa? Kedudukan Masjid Al-Aqsa tidak bisa dianggap enteng, ya. Masjid Al-Aqsa ya tidak bisa dianggap enteng. Walaupun sekarang mitra Muslim, kalau melihat kondisi Masjid Al-Aqsa saat sekarang ini berbeda jauh dengan masanya baginda Rasulullah SAW. Jadi jangan dianggap bahwa Masjid Al-Aqsa yang kita ketahui sekarang, yang ada kubah as-sokhrah atau menara yang berwarna kuning yang sering kalau kita pergi ke sana kita selfie di depan Masjid Qubatus Sokhrah tersebut,
itu sebenarnya belum ada, karena Qubatus Sughra yang ada menara kuning itu emas itu justru dibangun pada zaman Muawiyah setelah baginda Rasulullah, setelah Khulafaur Rasyidin baru dibangun itu masjid, artinya kubahnya. Begitu juga Masjid Qibli ya. Nah, bicara Masjidil Aqsa sebenarnya yang mana gitu ya. Banyak orang bertanya ini, Masjid Aqsa itu yang mana? Apakah yang kubah kuning? Padahal sebenarnya yang disebut dengan Masjidil Aqsa itu adalah satu areal, satu lokasi yang besarnya, luasnya sebesar 144.000 meter persegi. Artinya sekitar 14 hektar lah. Itu semua seluruhnya disebut dengan Masjidil Aqsa. Jadi dimanapun kau ada di sana, sholat di sana, baik di dalam masjid maupun di luarnya, itu semua adalah areal Masjidil Aqsa. Jadi bukan hanya bagian-bagian tertentu, Qubatus Sughra, atau di bagian imamnya yaitu Qibli atau Masjid Qadim. Karena begini mitra muslim, di dalam areal Masjid Aqsa yang luasnya 144.000 meter persegi, ini di dalamnya ada 5 musola ya, ada 5 musola. Kalau saya urut, pertama adalah di situ ada yang namanya musola Qibli atau Masjid Qibli, yaitu kiblat pertama di mana sahabat atau Khalifah Rasyidin Umar bin Khattab melakukan sholat ketika penaklukan Islam terhadap Baitul Maqdis, ketika Umar bin Khattab menerima kunci dari Romawi, sehingga Umar bin Khattab bersama sahabatnya melakukan sholat di sana, yaitu sekarang disebut dengan musola Al-Qibli. Nah, musola Al-Qibli ini ada 2 macam, ada di atas dan ada di bawah. Kalau mitra muslim pernah ke Masjid Aqsa, bisa menyaksikan langsung bahwa masjid itu ada 2. Satu atas namanya Masjid Qibli, yang di bawah adalah Masjid Qadim, masjid lama. Itu 2. Kalau kita lihat dalam layar, sebelah kiri daripada Masjid Qibli itu ada satu masjid lagi atau musola, namanya Musola Marwani. Ya, Musola Marwani di mana dulu pada zaman Romawi sebelum ditaklukkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tempat tersebut pernah dijadikan tempat pengikat kuda-kuda ya, kuda-kuda diikat di dalam lokasi tersebut, dan sekarang sudah menjadi musola yang disebut Musola Marwani. Jadi sudah 3 musola atau 3 masjid di dalam areal tersebut. Yang keempat, kalau kita mundur sedikit ke arah utara, maka akan ada sebuah gedung yang warnanya kubahnya kuning, yaitulah disebut dengan Qubatus Sughra atau Dome of the Rock, di mana masjid tersebut atau areal musola tersebut di dalamnya ada tempat di mana mi'rajnya baginda Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Jadi pada saat Rasulullah mi'raj, batu itu ingin ikut kepada Rasulullah tetapi ditahan karena batu ini tidak pantas untuk mi'raj ke Sidratul Muntaha menemui Robnya, sehingga batu itu dikatakan tergantung. Sebenarnya bukan tidak tergantung, jadi batu itu hanya ikut sebentar kemudian terpatri di sana, dan disitulah lokasi Qubatus Sughra yang sekarang banyak orang melakukan ziarah di sana, dan itu juga salah satu kiblat Bani Israel ya, Zionis Israel, kiblatnya memang ke arah situ, karena dalam sejarah dikatakan bahwa Nabi Ishak alaihissalam disembelih oleh Ibrahim bapaknya di areal tersebut, yaitu di batu yang tergantung tersebut. Itu menurut pendapat dari Zionis Israel. Yang keempat, ada satu lagi sebenarnya ma'alimul tarikhiyah atau tempat-tempat bersejarah di dalam situ, yaitu yang disebut dengan Masjid Al-Buraq. Jadi kita ingat peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah menggunakan buraq, transportasinya berbentuk buraq. Mi'raj Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, kemudian mengendarai seekor buraq, dan buraq itu diikat di salah satu tempat. Nah, tempat itu dijadikan disebut dengan Musola Al-Buraq atau Masjid Al-Buraq. Jadi intinya di dalam Masjidil Aqsa secara utuh, secara penuh, itu terdapat 5 ma'alimut tarikhiyah atau 5 tempat di mana itu adalah semua berada dalam areal Masjid Al-Aqsa. Oleh karena itu, kalau kita sering melihat di TV
di media bahwa orang melakukan sholat di mana saja, bisa di masjid yang di depan, yang kiblat tadi, bisa di tengah, bisa di Qubatus Sughra, bisa di belakang, di sebelah utara atau timur atau barat, itu semua ada areal Masjid Aqsa. Jadi kesimpulannya bahwa Masjid Aqsa itu adalah areal dengan jumlah luasnya 14 hektar kira-kira. Nah, bangunan-bangunan yang ada sekarang ini adalah bangunan-bangunan pengembangan setelah dinasti atau Khulafaur Rasyidin, setelah Umar bin Khattab menerima kunci pertama daripada bangsa Romawi pada saat itu. Dan perkembangannya atau bangunannya mulai dibangun oleh zaman zaman Muawiyah, setelah itu Utsman, Sulaiman Al-Qanuni. Jadi sebelum Sulaiman Al-Qanuni juga pernah Mamalik, Salahuddin Al-Ayyubi kita tahu bahwa menyumbangkan dari Saifuddin Zinki, pernah menyumbangkan dua mimbar. Yang satu diletakkan di Masjid Al-Aqsa, yang pernah terbakar kemudian akhirnya diganti. Kemudian ada satu lagi mimbar yang masih asli dari Salahuddin Al-Ayyubi, diletakkan di kota Hebron, di mana di sana ada masjid namanya Masjid Ibrahimi, yaitu Masjid Al-Khalil, di mana di dalamnya juga termasuk ada makam Nabi Ibrahim, putranya Nabi Ishak, kemudian cucunya Nabi Yakub alaihissalam yang disemayamkan di Makfilah namanya, di sebuah goa Makfilah, di mana Nabi Ibrahim dimakamkan beserta keluarganya, istrinya Siti Sarah ada di sana, istrinya Nabi Ishak juga ada di Masjid Al-Khalil. Kemudian zaman Bebres zaman Zinki juga pernah juga direnovasi. Jadi renovasi masjid ini sebetulnya sejak dari zaman Nabi Sulaiman, karena yang mendirikan pertama kali Masjid Aqsa setelah Masjidil Haram 40 tahun kemudian adalah Masjid Aqsa. Itu adalah satu orang yang sama, yaitu Nabi Allah Adam alaihissalam, menurut beberapa riwayat yang sering kita baca. Jadi kembali lagi ke hadis yang tadi, pentingnya kita melakukan sholat atau iktikaf atau ziarah ke Masjid Al-Aqsa, dan ini menandakan bahwa masjid ini jangan dilupakan gitu. Jangan dilupakan, karena hadis-hadis tentang Baitul Maqdis itu bukan hanya satu atau dua, tapi puluhan hadis berbicara tentang Al-Aqsa. Bahkan kalau lihat hadis ini dikatakan tazakarna, kami berdialog, kami berdiskusi tentang apa? Tentang Masjid Aqsa. Padahal mereka tuh belum pernah pergi ke Aqsa saat itu, karena kan yang pertama kali ke Aqsa pasti baginda Rasulullah setelah Isra Mi'raj. Setelah itu, setelah penaklukan Baitul Maqdis atau Syam secara umum, dan Umar pada zaman Khalifah Umar bin Khattab lah Baitul Maqdis kemudian dibuka kembali setelah sebelumnya tentunya dikuasai oleh bangsa Romawi. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa dalam Masjidil Aqsa itu ada 5 ma'alim tarikhiyah atau tempat-tempat yang bersejarah. Masjid Qubatus Sughra yang berwarna kuning itu salah satu bagian daripada Masjid Al-Aqsa, yang di dalamnya ada batu yang tergantung di mana Rasulullah pernah Mi'raj. Kemudian di depan di sebelah selatannya ada ke Masjid Al-Qibli, di mana kiblat pertama umat Islam di sana. Kemudian di bawahnya lagi ada masjid atau musola Al-Qadim atau masjid lama. Kemudian di sebelahnya juga ada Marwani, dan yang terakhir adalah Masjid Buraq, di mana buraqnya baginda Rasulullah pada saat beliau Isra ke Baitul Maqdis, mengikat tali pelananya di tempat tersebut. Dan Masjid Buraq ini kalau kita lihat dalam suatu gambar, di sebelahnya sini sudah merupakan jadi batu walling wall, di mana orang Yahudi melakukan sholat ibadah, katakan ibadah, mereka tuh persis berada di sebelah daripada Masjid Qubatus Sughra, Masjid Al-Buraq tadi. Di sebelah sini punya umat Islam, di mana Rasulullah pernah meletakkan kudanya di sana. Di sebelah sininya sudah
berbatasan dengan batu yang diyakini adalah batu di mana kaum Yahudi, Zionis Yahudi melakukan ibadah. Kemana kiblatnya? Ya ke dalam sini. Apa yang ada di dalam? Ada Qubatus Sokhra, yaitu ada batu tergantung, atau ada masjid yang kita kenal dengan Dome of the Rock atau Qubatus Sokhra, yaitu musola atau masjid yang berwarna kuning atau menara yang berwarna kuning. Demikian mitra muslim, hadis yang keempat ini kita lebih menekankan pada tempat-tempat bersejarah atau tempat-tempat di mana peninggalan daripada zaman Nabi Adam, kemudian Nabi Sulaiman, juga sebelumnya juga ada Nabi Yakub, setelah itu Nabi Sulaiman yang merenovasi masjid tersebut, kemudian dibangun lagi zaman Muawiyah oleh Abdul Malik bin Marwan, kemudian terus dibangun oleh zaman Salahuddin dan hingga pada periode saat sekarang ini. Dan Masjidil Aqsa saat ini berada di bawah kungkungan Yahudi Israel, tapi manajemen Masjidil Aqsa saat ini adalah di bawah Waziratul Auqaf, Menteri Auqaf dari Yordania. Jadi Masjidil Aqsa saat ini berada di bawah pengawasan Jordan, bukan dari Palestina. Bingung kan? Baik, mitra muslim, untuk hadis yang keempat ini kami akhiri sampai di sini. Insya Allah pada episode berikutnya kita akan masuk pada episode hadis yang kelima. Lebih kurangnya mohon maaf, dan jangan lupa like and subscribe, dan tentunya komen, juga share ke teman-teman agar Masjidil Aqsa ini tetap bisa bertahan oleh umat Islam, karena itulah satu-satunya masjid yang harus kita kuasai kembali, karena saat ini dia dikuasai oleh Zionis Israel. Mudah-mudahan pada waktu yang tidak lama lagi Masjidil Aqsa dan Palestina akan kembali lagi ke kita, ke umat Islam di dunia. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen tahu soal sejarah Islam, bagaimana sejarah Nabi, latar belakang Nabi, silakan pantengin YouTube-nya Cahyani TV. Situ teman-teman akan mendapatkan informasi tentang sejarah Islam dan nabi-nabi dari Ustadz Edi Hamdi. Jangan lupa nonton ya.